Halo guys, balik lagi di channel gue Henry G. Video kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Swala Star episode 168 season 3 ya. Yang dimana di sini kita udah melihat sebuah masalah yang dialami oleh Lu Feng yang sedang diburu oleh para pembunuh. Dan sebelumnya dia udah ngedapatin sebuah jubah atau ya mungkin pakaian perang ya berbentuk sepertinya cocok sama Lu Feng. Yang gue bilang kemarin, dia tuh bentukannya kayak kalau kalian pernah nonton Venom ya, cairan-cairan gitu. Cuman bedanya ini nggak terasa bisa bicara ya, cuman hanya sekedar hidup dan menyatu dalam baju perangnya Lu Feng atau tubuhnya Lu Feng. Nah, di sini Lu Feng memulai perang pertamanya guys ya. Perang pertamanya melawan beberapa planet ya, ada berapa sih, satu planet sih sedang diserang, tapi kita nggak tahu ya, kan ketahuan nih musuhnya yang mengendalikan pas pembunuhan itu siapa, dan ternyata si Lu Feng menemukan bahwa ya dia orangnya. Tapi di sini yang gue lihat itu sebenarnya bukan dia guys, utamanya bukan dia, tapi ada lagi ya dari klan serangga yang emang nggak bisa dilacak atau belum bisa diketahui. Soalnya mereka juga mereka juga nyuruh mengirim beberapa untuk ke planet bumi. Nah, di sini si Lu Feng memerintahkan beberapa pasukannya. Kalau dari segi kekuatannya pasukan Lu Feng tuh udah kelihatan menang. Cuma di sini susahnya tuh musuhnya ini, lawannya ini ternyata memiliki sebuah senjata yang ngebuat dia itu nggak akan mati-mati guys ya. Gue nggak tahu maksimal sampai berapa ya, belum dijelasin juga. Lu Feng juga nggak langsung turun tangan di sini ya. Nggak tahu kenapa, apakah nunggu musuh yang benar-benar kuat akan datang baru dia turun tangan. Karena kan emang kalau kita lihat kan lawannya kali ini tuh ngelawan si dari klan naga apa ya, gue lupa, itu aja udah kalah sama dia. Nah waktu itu kan si Lu Feng pernah bertarung tuh sama klan naga dan menang Lu Feng. Nah dua orang ini berarti kekuatannya masih di bawah jauh banget dari Lu Feng. Jadi Lu Feng nggak perlu turun tangan nih. Cuman bedanya musuhnya ini susah, udah dibunuh berapa kali pun tetap aja dia terus bangkit dan bangkit lagi guys ya. Nah, kayaknya bakal ada mungkin nanti kali ya unjuk giginya ketika ada musuh baru yang nolongin, tapi nggak mungkin sih ya, karena di sini tuh Lu Feng bawa banyak banget pasukan guys ya. Nggak kira-kira pasukannya juga pasukan kayak emang pasukan resmi keamanan galaksi gitu guys ya, dari perusahaan virtual juga. Jadi orang mau kudeta, mau ngelawan juga tuh ibaratnya itu pemerintahannya gitu. Mau ngelawan juga kayak mikir-mikir guys, bisa-bisa dihancurin planetnya. Itu aja planetnya sama senjata dihancurin. Ini udah skala galaksi ya, kayak Star Wars. Keren sih. Jadi punya inspirasi baru untuk donghua ya, bikin sebuah cerita yang seperti ini guys. Jarang banget sih kalau gue lihat ya alur cerita kayak gini dibuat rapih banget gitu maksudnya ya. Udah ada keamanannya, peraturannya, undang-undangnya. Mungkin itu yang membuat ceritanya lebih menarik. Nah, karena di sini juga pasti banyak pengkhianat nih guys ya. Di setiap planet, entah di setiap perusahaan yang benar-benar dari klan asing tuh udah masuk ke dalamnya. Jadi susah buat ngemusnahin ya. Kecuali karena ini kan semua orang tuh yang tinggal itu bukan hanya baru masuk tiba-tiba jadi malapetaka, tapi udah lama guys. Entah itu dia dari kecil ya kan, ya emang diutus untuk ngawasin salah satu tempat tersebut. Nah contohnya Lu Feng aja hampir aja dibunuh ya. Dan pendukung mata-mata ini juga bukan orang sembarangan guys ya. Emang dari orang-orang yang emang sebanding sama perusahaan virtual. Jadi apa ya, kayak gimana ya, jatuhnya tuh kayak pemerintahan dari menteri A lawan menteri B gitu guys ya. Emang agak sulit sih di sini soalnya nggak ada penguasa nomor satu guys.
kayak satu galaksi ini presidennya siapa, nggak ada sih. Kalau yang gue lihat tuh dari pihak mereka tuh sama-sama kuat, sama-sama bisa ngancurin planet, ngancurin galaksi. Jadi yang mereka bisa lakukan tuh kayak berunding, diskusi, dan membuat aliansi, dan nggak boleh ada yang ngelanggar guys, karena kan kekuatan mereka bertarung kayak ngerebutin sebuah suatu planet daerah itu bisa ngancurin, bukan hanya bisa dengan aura mereka aja bisa begitu guys. Jadi terlalu bahaya jadi untuk mereka bertarung, makanya dibuatlah diskusi seperti ini ya. Makanya banyak buat mata-mata nih ya, baik juga yang mau ngancurin atau ngebunuh Luffy ini yang nanti bakal jadi penerus penguasa Bima Sakti guys. Nah di sini karena Luffy juga udah ngedapetin kekuatan baru, udah ngedapetin baju baru, jadi otomatis kekuatannya naik guys ya. Rananya belum kayaknya, cuma kekuatan dari rananya tersebut malah makin kuat. Artinya dia udah meskipun kata dia udah baru sekitar nggak sampai 1% ya, baru dia bisa ngendalin kekuatannya. Itu bayangin 1% dari jubahnya. Kalau jubahnya udah ngeluarin maksimal 100%, berarti Luffy udah setara kayak Rana Andi apa gitu ya, yang kayak pemimpin besar tuh, kayak Kampak ya, klan salju. Jadi si Luffy tuh udah bisa dengan auranya aja udah bisa ngancurin sekitar atau beberapa planet ya guys ya. Karena baru berapa orang ya yang dilihatin kekuatannya tuh dikit kalau gue lihat, belum semuanya, dan gue juga belum tahu nih. Kita juga atasan perusahaan virtual tuh seperti apa orangnya, kita juga belum temu, karena kebanyakan tuh ya kayak tetua atau bawahannya atau aliansinya ya. Ini kayaknya ceritanya bakal kedepannya tuh lebih ke galaksi lawan galaksi sih guys, nggak di planet sendiri. Emang planet nanti ada, cuman kan lebih luas. Soalnya buktinya si Luffy ini udah mulai punya pasukan nih. Ini kan berarti pengalaman pertama dia yang nantinya bakal dihormati nih sama seluruh orang di galaksi. Jadi nggak akan tuh berani yang yang semena-mena sama Luffy lagi guys. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semuanya, cara-caranya mulai dari nol ya. Dan gue juga bukan hanya ngajarin skillnya, tapi ngajarin gimana kalian bisa menghasilkan uang dari skill ini. Nah, itu bisa jadi kerja di perusahaan, kantor, mau freelance, kerja sebagai remote ya, kerja mau di rumah di mana aja juga bisa guys. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.